Bab 1013. Aku juga akan bersikap adil padamu. Kaisar Iblis Joeri berbicara, tentu saja tidak akan ada yang menolak, dan Cleosi juga mengangguk setuju. Erikin dibawa oleh penjaga istana dan dikirim ke istana untuk beristirahat. Pertapa siluman lainnya pun mundur. Nanyu, pergi dan panggil Purnama dan semua jenius dari dinasti Joeri kita. Melihat semua orang pergi, Kaisar Iblis Joeri membuka mulut. Yang mulia, para jenius itu sedang berkultivasi keras untuk liga, beberapa masih isolasi, memanggil mereka semua demi manusia ini, apakah tidak terlalu berlebihan? Nanyu bertanya dengan heran. Kaisar Iblis Joeri mendengus dingin, kita, klan iblis sudah terlalu lama berpuas diri. Tanpa disadari kita telah kalah jauh oleh manusia biasa, hanya mengandalkannya kekuatan tubuh iblis, berpikir bahwa bisa menaklukkan dunia, tetapi mereka tidak tahu bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin lemah kekuatan tubuh iblisnya. Tidak peduli berapa lama kamu berlatih dalam isolasi, jika karaktermu tidak berubah, itu hanya sia-sia. 2 jam kemudian, aku ingin memberitahu mereka bahwa mereka tidak pantas untuk berpuas diri. Setelah berbicara, Kaisar Iblis Joeri pergi. Mengingat kata-kata Kaisar Iblis, Nanyu berpikir. Tampaknya Yang Mulia bertekad untuk memperbaiki generasi muda, tetapi Cleosi dan yang lainnya memang agak keterlaluan. Aku harap manusia ini benar-benar dapat memenuhi harapan Yang Mulia. Dia menghela nafas, lalu ia pun pergi. Di luar istana, di lembah hijau, para jenius dari dinasti Joeri berkumpul di sini, berlatih tanpa henti. Munculnya Nanyu menarik perhatian banyak jenius klan iblis untuk berdiri dan memberi hormat. Master Nanyu memiliki status yang tinggi, kedua setelah Kaisar Iblis Joeri. Hentikan latihan kalian, dan bangunkan mereka yang isolasi. 2 jam kemudian, pergi ke panggung pertandingan Kaisar Iblis untuk menonton pertandingan. Nanyu tidak memberikan alasan apapun, hanya menyisakan satu kalimat, saat para jenius terkejut, dia pun menghilang lagi. Pada saat yang sama, berita pertandingan antara Erikin dan Cleosi dengan cepat menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Meski banyak orang tidak tahu nama Erikin, tapi seorang manusia biasa yang menerobos masuk ke istana dan membuat keributan, sekarang dia menantang jenius paling kuat dari dinasti Joeri. Seketika menyulutkan emosi semua orang. Seorang manusia yang berani sombong di wilayah klan iblis, Cleosi pasti mampu mengalahkannya dengan satu tembakan. Manusia ini bisa membuat keributan di istana untuk waktu yang lama tanpa ketahuan. Aku khawatir dia juga hebat, tapi melawan Cleosi, pasti tidak ada peluang untuk menang. Saat kekacauan klan iblis di pegunungan, Cleosi membunuh 3.000 pemberontak seorang diri. Belum lagi menjadi orang nomor 1 dari angkatan muda dinasti kita. Bahkan jika kita hitung seluruh angkatan, dia juga tetap nomor 1. Namun, apa yang ingin dilakukan oleh Kaisar Iblis sampai mengatur pertarungan ini? Aku dengar Putri Purnama dan yang lainnya juga hadir. Aliansi antara klan manusia dan klan iblis akan segera hadir. Aku kira perlu membunuh orang terkuat dari klan manusia terlebih dahulu untuk meningkatkan harga diri kita. Ada perbedaan pendapat, dan banyak faktor dari pertarungan ini yang membuat banyak darah klan iblis membara. Namun, medan pertempuran diatur di panggung pertandingan Kaisar Iblis menyebabkan banyak orang hanya bisa menunggu untuk mendengar berita, dikarenakan yang diizinkan masuk hanyalah beberapa dari ratusan orang. 2 jam berlalu dengan cepat. Di ruangan kecil istana, Erikin bernapas seperti naga panjang, tarik dan hembus, memulihkan Reiki yang telah hilang sebelumnya. Tujuan dari pertarungan melawan Kaisar Iblis Joeri ini sangat jelas. Dia tidak hanya harus menang, tetapi dia juga harus menang dengan telak. Hanya dengan begitu dia dapat memenuhi janjinya dan melindungi tetua Hu dan Yunihu. Lagi pula, kali ini jika Erikin ingin membunuh Komik Xiong dan Li Jack,
dia pasti akan menyinggung kedua keluarga ini. Hanya kekuatan Kaisar Iblis Joeri yang cukup untuk menghalangi kedua keluarga tersebut, sehingga mereka tidak berani bertindak macam-macam terhadap tetua Hu dan putrinya. Tuan, sudah waktunya. Seorang penjaga klan iblis masuk dan mengingatkan. Erikin membuka matanya dan berdiri. Ketika dia berjalan keluar dari ruangan kecil itu dan sampai di panggung pertandingan Kaisar Iblis, alun-alun sudah penuh dengan orang-orang. Betapa klan iblis yang tak terhitung jumlahnya, melihat Erikin datang, mata mereka menatap tajam penuh amarah. Mereka sangat tertarik dengan pertarungan ini, dan mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hasilnya. Cleo Si pasti akan menang. Erikin tidak peduli dengan tatapan provokatif orang-orang ini, namun tatapannya tertuju pada patung besar di luar panggung pertandingan. Patung yang dipahat dari batu besar adalah seorang pria tampan yang agung. Dia memakai mahkota emas dan baju besi emas. Dia memiliki mata yang tajam dan melihat ke kejauhan. Ini adalah Kaisar Iblis Lingri yang tercatat di buku itu. Erikin menghela diam-diam. Saat itu, dengan kekuatan Kaisar Iblis Lingri sendiri, klan iblis bisa bangkit dan tidak lagi diperbudak oleh ketiga klan lain. Memang layak untuknya mendirikan sebuah patung agar semua generasi yang akan datang bisa memberi penghormatan. Hei, kultivator biasa, rupanya benar dia. Di antara hadirin, ada sekelompok orang yang cukup mencolok, laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki aura yang tidak biasa, jelas mereka memiliki kultivasi tingkat tinggi. Dan salah seorang wanita, setenang anggrek yang sedang mekar, menarik perhatian banyak pertapa siluman muda. Ketika Putri Purnama melihat Erikin, matanya melebar dan dia sedikit terkejut. Purnama, inilah orang yang mengganggu waktu kita untuk berlatih, jadinya kita semua harus datang untuk menyaksikan pertarungan. Apakah kamu mengenalnya? Ucap seorang pemuda klan iblis yang kuat, sambil memperhatikan tatapan Purnama yang tampak beda, dengan penuh minat. Tidak terlalu familiar, tapi aku bertemunya beberapa kali di perpustakaan. Kata Purnama ringan. Itu orang aneh yang kamu katakan. Yang tidak tertarik dengan teknik apapun, dan pada akhirnya hanya melihat jurus telapak kaisar. Seorang wanita dengan bintik di wajahnya bertanya sambil berkedip. Itu dia, tapi dia bukan orang aneh, dia memiliki hati yang baik, dan kemudian membantuku. Purnama menjelaskan. Jurus telapak kaisar. Hehe, orang ini gila. Seorang pemuda berwajah putih mencibir, mungkin karena Purnama terus-menerus membicarakan Erikin yang membuatnya sedikit tidak senang. Di lantai 3 perpustakaan ini juga banyak tentang teknik latihan manusia. Toh, ada yang bisa dipelajari dari keduanya, tapi orang ini hanya melihat ke jurus telapak kaisar. Menurutku mungkin dia hanya mengejar reputasinya. Forito, pendapatmu tadi agak bias. Pemuda ini mempelajari jurus telapak kaisar selama 7 hari 7 malam, kamu yakin dia tidak bisa menguasainya? Wanita dengan bintik di wajahnya itu membalas. 7 hari. Kalau dalam 7 hari dia bisa menguasai jurus telapak kaisar, aku akan makan kursi ini, kata Forito dengan jijik. Purnama tidak berpartisipasi dalam percakapan mereka, tapi melihat ke arah Erikin di panggung pertandingan dengan rasa penasaran. Bisakah dia benar-benar menggunakan jurus telapak kaisar? Kamu sudah datang. Di atas panggung pertandingan, Cleo Si sudah duduk bertapa, dia tidak istirahat, tapi sudah berlatih di sini selama 2 jam. Cleo Si membuka matanya ketika Erikin berjalan masuk, tiba-tiba bangkit, mengulurkan tangannya, dan tombaknya jatuh ke telapak tangannya. Kamu adalah kultivator biasa, dan aku akan adil denganmu, jadi aku akan melawanmu dengan cara manusia. Cleo Si sangat percaya diri, dia percaya bahwa Erikin tidak bisa mengalahkannya meskipun dia tidak menggunakan tubuh iblis. Kamu adalah orang baik yang memiliki kebajikan bela diri. Dalam hal ini, aku juga akan adil padamu. Dalam pertempuran ini,
Aku hanya akan menggunakan teknik klan iblis untuk menghadapimu." Begitu kalimat ini dilontarkan, penonton menjadi gempar. Hampir semua orang yang hadir mengetahui bahwa Eric Kin memiliki tubuh yang aneh dan dapat menggunakan teknik klan iblis, tetapi meskipun dia memiliki kelebihan, dia dapat menggunakan teknik klan iblis, tetapi tidak berarti bahwa dia dapat menguasai esensi klan iblis, apalagi melawan jenius terkuat Cleo Xi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.